Memang kalau seandainya dibilang juga bahwa hari ini dinasti politik, ya tadi saya pengen bilang Mas Gibran itu masih calon, bukan wakil presiden yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi secara langsung gitu loh. Nah, apalagi ikut kontestasi gitu ikut kan? kontestasi, Mas Kaisang. Ikutnya mau bekokin hukum dulu. Iya, ya kan prosesnya udah terjadi, berjalan, ada yang dihukum dan tapi itu mungkin tetap, masih tetap jalan kan? kali. Ya, mungkin kalau bicara soal etis kan udah ada sidang etisnya juga kan, dan memang ada yang menjadi korban dari situ. Jadi kenapa lagi bicara soal Mas Kaisang masuk partai politik, oh dikritik karena 2 hari dari ketum partai politik, tapi dia masuk parpol. Partainya sedang bertarung, ya. Mau 2 hari, mau 2 menit, 2 jam, partainya lagi bertarung di pemilu, dia tarung di proses elektoral gitu. Terus Mas Bobi kan juga tidak langsung dipilih jadi wali kota Medan, ya kan, dia ikut pemilu. Mas Gibran ikut pemilu, semuanya ikut pemilu. Jadi salahnya di mana? Jadi pemilu kita ini salah semua. Anda ngerasa paling dirugikan nggak sih karena paslon Anda dianggap paling mendapat restu dan dukungan dari presiden dengan pemajulan ini? Ya nggak masalah sih, maksudnya kita coba pisahkan ini secara fair aja gitu. Ini nih masalah elektoral. Apa yang mau dipisahkan? Masalah elektoral kah? Atau masalah Bang Faisal punya keresahan atas apa yang terjadi, dan kita pahami juga bahwa memang mungkin kritikannya ada yang masuk juga gitu. Tapi ya bagi kita hari ini apabila dituduhkan bahwa Prabowo Gibran adalah bagian dari dinasti politis, lo kita tarung kok ini, kita nggak minta menang langsung gitu. Ini tarung loh, bukan kompetisi juga. Iya, tarung itu proses yang fair. Jadi saya mau kasih analogi ke kau, Paldo. Ya, ini yang berulang-ulang saya sampaikan dengan pasca MK tadi. Ini menyangkut tentang etika publik. Ya, kita naik mobil atau bus angkutan umum, ada tempat duduk kosong di situ. Boleh kita duduk? Boleh. Ada aturan yang kita langgar? Tidak ada. Gitu loh. Tapi di sebelah kita ada ibu yang hamil. Ya. Ketika kita tidak memberikan kesempatan terhadap ibu yang hamil tadi, meskipun kita tidak ada aturan yang kita langgar dengan menduduki kursi kosong tadi, apa itu tidak melanggar etika publik? Pantas tidak itu? Tidak. Itulah disebut etika. Nah, putusan MK tadi itu jelas-jelas pelanggaran etik, kemudian digunakan untuk pencalonan paslon yang saat ini ikut dalam kontestasi tadi, merubah aturan ya untuk ikut dalam kontestasi tadi. Kan udah ada proses hukum etiknya tuh di MK. Iya, tadi ini kita bicara tentang etik. Nah, gitu loh, secara hukum tidak ada lagi yang dilanggar. Aturan secara aturan tidak ada dilanggar. Etika yang norma etika itu di atas dalam pasal-pasal hukum tadi itu. Nah, itulah yang kemudian ya puncak gunung es yang saya katakan tadi itu putusan etik yang melanggar etik di MK. Kemudian terjadilah, kita lihat nih fakta-fakta hari ini terjadi di Medan, bagaimana ASN guru-guru diarahkan paslon tertentu. Terjadi di beberapa daerah-daerah yang sekarang udah mulai terblow up ini. Nah, sehingga kemudian tadi, Paldo sebentar, yang namanya proses kecurangan apa segala macam, ya, ketika negara melakukan proses kecurangan melalui aparatur negara, ya, itulah yang mendatangkan ketidakadilan. Karena apa? Negara itu harus netral, aparatur negara diatur undang-undang. Sekali lagi kita ingat, dan perlu kita sampaikan, pemilu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Sekali lagi harus diingat. Pemilu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Maka ya pemilu itu dalam negara demokrasi dia adalah bagian dari sirkulasi elit, ya, menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, moral, dan berpihak kepada demokrasi dan berpihak kepada rakyat. Sudah kami tanggap, Bang.